Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Vincent. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk di inbox. Dan pertanyaannya adalah, bagaimana cara menghadapi orang tua yang merasa dirinya selalu benar, egois dari dulu berpikiran negatif ke anaknya, selalu membandingkan anak sendiri dengan anak orang lain, tetapi jika kata-kata itu dikembalikan, membandingkan kembali ke orang tua lain, maka akan marah dan tidak terima. Apa yang harus dilakukan si anak ini? Mohon bantuan penjelasannya, terima kasih. Oke, ini adalah masalah yang cukup sensitif dan cukup kompleks. Maka sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa apapun yang saya katakan di sini itu kembali lagi diputuskan oleh Anda masing-masing. Ya, jadi apapun yang saya sampaikan ini adalah pendapat pribadi. Ini bukanlah saran tindakan yang harus diikuti. Silakan dinilai dengan prinsip hidup masing-masing, dan apabila cocok maka ya silakan dijalankan ya. Jadi ini hanyalah pendapat pribadi saya. Memang kejadian di mana orang tua yang seperti ini ya itu juga banyak sekali, dan kalau kita lihat memang dari zaman ke zaman, dari satu budaya ke budaya lain, itu banyak sekali orang tua yang bersikap seperti ini kepada anak. Sikap seperti ini bukan lagi untuk mendidik atau menggembleng anak supaya bermental kuat, tetapi ternyata ini adalah bentuk dari kerapuhan atau kekurangan orang tuanya itu sendiri. Karena orang tuanya tidak mendapatkan kasih sayang, tidak mendapatkan kepuasan dalam hidup, kesenangan dalam hidup. Mungkin ada beberapa hal yang membuat mereka menyesali dalam kehidupannya, sehingga ini dilampiaskan dalam bentuk perilaku seperti itu kepada anak-anaknya, membandingkan anak-anaknya, atau mungkin tidak mau mendengarkan siapapun ya, atau mungkin egois. Dan kalau misalnya dikembalikan, itu nanti akan lebih marah, karena dimanapun seorang anak itu tidak akan bisa mencoba mengubah orang tuanya. Paling tidak itu yang saya pahami, karena secara logika aja anak dilahirkan dari orang tuanya, kan nggak mungkin anaknya terus kemudian berusaha untuk menggurui orang tuanya atau berusaha untuk mengubah orang tuanya. Itu nggak mungkin. Hanya segelintir saja, beberapa saja orang tua yang sangat-sangat open-minded yang bisa menerima hal seperti itu. Karena orang tua pasti akan merasa ketika anaknya kecil, orang tuanya yang ngajarin. Masa begitu anaknya udah besar dikit, sekarang anaknya yang ngajarin orang tua. Tentu hal ini akan sulit untuk bisa diterima dalam hati dan pikiran orang tua. Kita harus melihat bahwa apakah perilaku orang tua ini mengganggu atau mungkin merusak, melukai kehidupan pribadi kita. Dan nantinya adalah kehidupan kita dan juga keluarga inti kita, artinya pasangan kita dan anak-anak kita. Kalau memang ini sangat melukai dan terus-menerus merusak kehidupan inti kita, maka pertama kita coba untuk memberitahu. Mungkin kita akan banyak melalui adu mulut dan sebagainya. Tetapi setelah semua itu terjadi berkali-kali, kita coba beritahu secara baik-baik. Ya, jadi kitanya juga harus tetap menjaga sopan santun, tetap menjaga etika ketika berbicara dengan orang tua. Dan pasti itu akan terjadi konflik, pasti akan terjadi cekcok, dan kita coba lihat setelah beberapa kali melalui proses itu, apakah ada perubahan dalam perilaku orang tua kita. Kalau ada perubahan, maka itu oke. Tetapi kalau tidak ada perubahan, maka kita harus mengambil tindakan berikutnya. Kalau misalnya orang tua kita tetap terus melukai ataupun merusak kehidupan pribadi kita. Jadi langkah yang kedua adalah tentu kita berusaha untuk menjauh. Karena kita sudah tahu bahwa orang tua kita sudah tidak mungkin bisa berubah, ya, bahwa orang tua kita sudah tidak mungkin mau mendengarkan kita, maka hal yang berikutnya bisa kita lakukan adalah menjauh. Artinya menjauh adalah mungkin yang awalnya tinggal satu rumah, atau mungkin awalnya tinggalnya sebelahan, itu mungkin kita bisa pindah lebih jauhan dikit, misalnya keluar kota dan sebagainya. Dengan melakukan hal itu, ini akan bisa mengurangi konflik, ya, sangat-sangat mengurangi dan membuat suasana sedikit lebih tenang, lebih adem. Tetapi kita tetap menjalankan kewajiban kita sebagai anak, seperti misalnya sesekali berkunjung atau sesekali menelpon, menanyakan kabar orang tua. Nah, ini yang penting adalah ini.
sebenarnya dua nilai yang sedang beradu ya, yang sedang berlawanan ini adalah apakah dengan menjauhkan diri atau dengan menasihati orang tua itu kita menyalahi nilai kita yang harusnya berbakti kepada orang tua. Nanti ini semua akan disangkut pautkan dengan nilai berbakti atau bakti kepada orang tua. Tetapi bagi saya, selama kita tidak menelantarkan atau menyakiti atau melukai orang tua kita, bagi saya itu belum melewati batasan berbakti pada orang tua. Selama kita menjalankan kewajiban kita, maka itu sudah dihitung sebagai berbakti. Tetapi coba kita bayangkan gini ya, kalau kita menganggap berbakti itu adalah kita harus tinggal satu rumah, kemudian kita merawat orang tua dengan keluarga inti kita dong pastinya. Nah kemudian mungkin orang tua kita itu sudah tua, sudah nggak bisa dibilangin dan sebagainya, dan terus-menerus melukai diri kita, perasaan kita, dan juga keluarga inti kita. Artinya berbagai cara sudah dilakukan, tetapi tetap tidak bisa. Walaupun memang kelihatannya sangat-sangat berbakti, kita tetap di sana dan merawat orang tua kita, tetapi bagi saya berbakti itu harusnya nggak begitu. Karena coba kita bayangkan kalau misalnya kita cukup lama, misalnya kita 10-20 tahun melakukan hal itu, coba kita bayangkan nanti efeknya terhadap keluarga inti kita. Sudah pasti adalah komunikasi dengan pasangan pasti akan kurang lancar, kemudian dengan anak-anak kita juga waktu dan kualitasnya juga pasti akan berkurang. Dan nanti untuk apa? Setelah anak kita sudah 10 tahun, 20 tahun sudah besar dan sudah meninggalkan rumah, semua itu hanya akan menjadi sebuah penyesalan. Bagi saya, semua kembali lagi bagaimana cara kita memandang hidup dan juga nilai-nilainya gitu. Berbakti itu penting, tetapi kita menjaga kualitas dan menjaga keharmonisan keluarga inti kita itu juga penting. Menurut saya, semua itu kembali lagi deh bagaimana caranya kita memandang dan seberapa penting nilai-nilai tersebut. Ya, jadi kita tetap harus mengingat bahwa mungkin kalau misalnya kita masih ada saudara-saudara lain yang bisa merawat orang tua kita, yaitu baik-baik saja. Tetapi mungkin misalnya seperti ini, kalau kita anak tunggal, anak satu-satunya, kemudian orang tua kita sudah sangat tua dan sudah tidak ada siapa-siapa lagi. Bagaimana mengurusnya tanpa melukai diri kita sendiri? Nah ini kan yang selalu menjadi dilema bagi anak-anak muda ya, yang mungkin orang tuanya sudah mulai berumur dan anak-anak ini sedang lagi menitis karir dan juga membangun keluarga intinya gitu. Maka bagi saya caranya adalah satu, tinggalnya jangan serumah, mungkin agak jauhan dikit, kemudian kita sesekali menjenguk orang tua kita, mendatangi orang tua kita, dan di rumah itu kalau kita ada rezeki lebih, kita gunakanlah asisten yang bisa merawat orang tua. Ya, jadi kan sekarang kan banyak tuh asisten-asisten seperti itu. Jadi bantu untuk nyiapin makanan, bantu untuk merawat, bantu untuk memandikan dan sebagainya untuk merawat orang tua kita. Kalau memang kita mau melakukan sendiri tidak apa-apa, tetapi jangan sampai mengorbankan kehidupan kita sendiri. Karena kehidupan kita dan keluarga kita yang sudah dikorbankan itu nggak bisa balik lagi. Waktu itu berjalan terus, anak-anak bertambah besar, dan kita juga terus bertambah tua gitu. Jadi jangan sampai semua itu menjadi penyesalan dalam kehidupan kita di suatu hari nanti. Selama kita tidak menelantarkan atau mungkin kita tidak menaruh orang tua kita di panti jompo dan menelantarkannya, maka bagi saya itu masih belum melewati batasan-batasan dari berbakti kepada orang tua. Jadi kita jangan khawatir, yang penting kita tetap dalam hati itu menyayangi orang tua kita dan berusaha untuk menjaga kesejahteraan dan juga kehidupan dari orang tua kita, sembari melindungi diri kita sendiri. Semoga jawaban saya bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan manfaat. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Kita akan ketemu di video-video berikutnya.